Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Renungan pagi hari ini saya beri judul Jangan Ragu-Ragu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada bulan Agustus ini bangsa Indonesia sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Sekalipun sudah merdeka selama 78 tahun, bangsa Indonesia tidak berhenti untuk terus berjuang. Bangsa Indonesia terus berjuang untuk mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Indonesia ingin menjadi negara yang lebih maju. Saudara, tema Hari Kemerdekaan tahun ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Biarlah tema ini juga menjadi pegangan bagi kita semua. Untuk kita terus maju bersama Tuhan tanpa ragu. Kalau bangsa Indonesia terus berjuang, mari kita juga berjuang. Mengapa saya katakan demikian? Dalam hidup ini kita akan selalu dihadapkan pada ujian. Kita tahu bahwa zaman ini tidak semakin baik, tetapi keadaan semakin tidak menentu. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah atau tekanan hidup, kita bisa saja menjadi goyah. Kita bisa saja menjadi tawar hati, bahkan bisa saja kita menjadi putus asa. Apa yang kita ingat ketika kita menghadapi tekanan sebagai orang percaya? Jangan biarkan keraguan dan keputusasaan itu terus menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita akan baca di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur bahwa Yesus tekun memikul salib, mengabaikan kehinaan, dan menanggung perlawanan dari orang-orang yang berdosa. Bahkan sampai menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Ini artinya apa yang telah Yesus kerjakan tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Baik itu kesulitan, masalah, tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Saudara, mari kita terus percaya, ya. Terus berjuang dalam perlombaan iman. Kita akan menjadi orang-orang yang menang. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong dan menguatkan untuk panggilan yang penuh anugerah dan mulia ini. Kalau kita baca di dalam Mazmur 27, di sana dituliskan aman dalam perlindungan Tuhan. Namun kita tidak akan baca secara keseluruhan, kita akan baca Mazmur 27 ayat 13 dan 14 saja. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Puji Tuhan, dikatakan
Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kita yakin kita akan terus melihat, terus merasakan kebaikan Tuhan. Dikatakan juga nantikanlah, sampai diulang 2 kali. Menantikanlah artinya menunggu. Bapak Ibu Saudara, menunggu seringkali menjadi suatu pekerjaan yang membosankan, yang seringkali membuat kita menjadi kurang sabar. Tetapi ayat ini mengajak kepada kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Dikatakan tadi nantikanlah. Ya. Mari kita terus berharap kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Percayalah bahwa Allah akan memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk menghadapi setiap tantangan dan kesulitan. Seperti yang dituliskan di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita kembali, kita tidak ragu-ragu lagi untuk tetap fokus pada Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.